Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan sebelum menuju ke cerita, mohon izin mau promo lagi bawang gorengnya Wiji. Bawang gorengnya Wiji sekarang sudah ada lagi meskipun stok masih terbatas untuk kawan-kawan yang berminat atau penasaran atau mungkin kangen dengan bawang gorengnya Wiji, bisa didapat di Shopee. Untuk saat ini belum tempat yang lain. Itu aja, dan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Sari di Jogja. Mbak Sari menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya itu sekitar tahun 2000-an. Kemungkinan tahun 2002, kata Mbak Sari. Untuk bulannya sendiri itu bulan-bulan lagi musim penghujan, antara bulan Desember atau bulan Januari gitu ya. Dimana di tahun segitu Mbak Sari itu membantu orang tuanya. Ya bantu-bantu nyari duit ya. Lagi musim penghujan itu apa kira-kira? Ya, nggak jauh-jauh dengan yang namanya sewa payung atau ojek payung gitu. Nah, beroperasi di sekitaran Malioboro sana, daerah-daerah situlah. Mbak Sari pun bersama teman-teman yang lainnya melakukan hal tersebut. Lumayan lah, mungkin dapatnya nggak terlalu banyak gitu, tapi setidaknya ada sesuatu yang nanti bisa diberikan ke orang tua, sama nanti ada buat jajan Mbak Sari buat sekolah gitu ya. Ya sudah, hal itu pun dilakukan, toh anggap aja itu kayak main-main juga gitu ya. Sampai Mbak Sari itu biasanya beroperasi atau bekerja tersebut di jam-jam sore selepas dia pulang sekolah. Itu sore hari nanti sampai maghrib gitu ya, baru pulang. Nah, pada suatu hari di tahun 2002 tersebut, di musim penghujan kala itu, ada sesuatu memang yang sedikit berbeda. Entah kenapa hari itu, hujan itu turun memang dari siang, dari sekitar jam 1 hujan. Terus nanti berhenti, nanti hujan lagi, nanti berhenti lagi. Nah, anehnya tuh begini, ya kalau misal semacam itu kan kayak ya boleh dibilang berebut begitu ya. Cuman kan berebutnya nggak sampai ribut. Misal ada orang keluar dari mana tempat perbelanjaan atau mungkin dari hotel atau dari apa kayak gitu ya, itu langsung didatengin ke sana, ojek payung Bu, payung Pak, ditawarkan seperti itu. Nah, ini yang dapat temannya Mbak Sari. Ya sudah, enggak apa-apa gitu kan, nanti tamu yang lain berarti jatahku. Dan pada suatu saat ini udah sore, Mbak Sari itu nggak dapat pelanggan, nggak dapat customer. Kok susah ya hari ini ya? Aku keduluan terus sama temenku. Sempet agak sedikit marah gitu ya. Kok aku kayak diserobot terus, padahal ini jatahnya Mbak Sari. Tapi memang kalau dibilang diserobot juga enggak, aku memang kalah cepet jalan gitu ya intinya. Dan ya wis lah sudah gitu ya. Mau marah, ya ada keselnya, tapi hal itu tuh enggak bikin Mbak Sari tuh bener-bener sampai marah ke teman-temannya gitu, enggak. Karena ya nyari duit bareng lah semacam itu. Masalah rezeki itu ada yang ngatur. Jadi ada yang sesuatu yang diingat yang dibilang oleh orang tuanya Mbak Sari, yang namanya rezeki itu ada yang ngatur. Kamu itu cukup bergerak aja. Yang penting kamu bergerak, tugas kamu itu udah kamu bergerak nawarin gitu ya. Nanti masalah dia mau enggaknya disitulah yang menentukan katanya. Ya wis lah, Mbak Sari pun berpegang pada itu meskipun belum ada duit yang yang dipegang gitu. Dan gak disangka-sangka temannya Mbak Sari itu dia membeli jajanan kayak siomay gitu ya. Mbak Sarinya tuh dibelikan ngedeket ke situ, bawa bungkusan, padahal waktu itu benar-benar memang lagi lapar gitu ya, hujan-hujan, aku lapar mau pulang juga lah jauh gitu pikiran Mbak Sari. Udahlah, tunggu sabar aja, siapa tahu nanti ada rezeki. Beneran temannya yang tadi, yang sebelumnya baru beberapa menit lalu Mbak Sari berpikir kalau mereka itu nyerobot gitu ya. Mereka itu datang ke Mbak Sari, Sar, kamu mau ini ndak ngasih siomay gitu waktu itu. Mbak Sari kan lagi lapar gitu. Mau, kata si Mbak Sari, dikasih makan bareng mereka. Udah makan Sar, makan dulu, katanya begitu kan. Dan si temannya itu nggak minta maaf atau apa, seolah-olah ya nggak terjadi apa-apa, memang aturannya itu begitu gitu ya. Makan di sana, di satu sisi Mbak Sari pun berpikir, oh teman-temanku ternyata baik ya gitu ya. Ya sudah, akhirnya luluh lah yang tadi sempat bete, sempat agak sedikit marah.
luluh kali itu, teman-temannya pun balik lagi ke sana. Hari pun makin sore dan bener-bener kayak menjelang pergantian hari, menjelang maghrib, tapi waktu itu kan memang lagi hujan gerimis, langit di atas mendung, matahari senja itu ketutup, akhirnya kan lebih gelap dari saat musim kemarau. Kayak rasanya itu udah malam aja, padahal belum jam 6 sore. Mbak Sari pun duduk di pojokan sana, di trotoar. Beberapa temannya itu udah pada pulang. Sempat temannya itu manggil Mbak Sari, ya, "Sar, pulang yuk, udah sore," katanya. "Iya, aku sebentar lagi," kata Mbak Sari. "Udahlah, aku dapat satu." Dari siang sampai sore itu belum dapat sama sekali. Temannya pun pulang meninggalkan. Mbak Sari duduk di situ sendirian dan tiba-tiba ada seorang ibu-ibu dengan pakaian normal biasa, dan Mbak Sari yakin ini tuh bukan orang situ, ini tuh merupakan turis gitu, pendatang. Dilihat dari bajunya yang bagus, pakainya rok di bawah lutut segitu. Atasnya yang Mbak Sari ingat, ini yang rok model ada busanya di pundaknya kayak gitu ya. Rambutnya pun diikat ikal. Cantik ibu-ibu tersebut. Itu melambai begini dari arah seberang jalan. Loh, Mbak Sari kan, wah, ada yang manggil, langsung bangun menuju ke sana, nyebrang ke jalanan tersebut. "Payung, Bu," dia langsung menawarkan begitu kan. "Iya, payung." "Kamu sendirian di sini?" ditanya sama si ibu itu sebelum jalan ya. "Kamu sendirian di sini?" "Iya, Bu, saya sendirian, soalnya yang lain itu udah pada pulang, udah sore." "Kenapa kamu ndak pulang?" ditanya sama ibu, "kan ini kan udah sore." "Iya, Bu, soalnya aku belum dapat dari pagi," katanya. "Loh, kalau belum dapat dari pagi memangnya kenapa? Apa kamu bakal dimarahin sama orang tua atau gimana?" "Enggak sih, Bu, Bapak sama Ibu nggak pernah marahin. Cuman ya sayang," katanya begitu kan. "Aku ya buat jajan besok atau apa begitu ya. Aku nggak dimarahin, cuman sayang aja." "Oh ya sudah kalau kayak gitu. Yuk jalan yuk," kata si ibu tadi. Nah, jalanlah mereka ke sana, ya dianterin lah sama si Mbak Sari tadi. Sepanjang perjalanan itu ada obrolan-obrolan sedikit. "Kamu sekarang kelas berapa?" katanya. "Aku kelas 1, Bu, kelas 1 SMP. "Oh, kelas 1. Sekolahnya di mana?" "Sekolahnya di sana." "Oh, begitu. Terus udah lama jadi begini, jadi ojek payung," kata si ibu tadi. Aku udah 2 tahun, Bu," katanya. "Dari tahun kemarin, pokoknya kalau musim penghujan, ya aku sama teman-teman itu begini, Bu. Daripada di rumah nggak ngapa-ngapain, ya mending seperti ini, lumayan, Bu, besok bisa buat uang jajan," katanya. "Ya," kata si ibu, "baguslah kalau begitu," gitu ya. Terus jalan, "Ibu mau kemana?" ditanya sama si Mbak Sari. Itu ke depan sana." Jalanlah mereka sampai akhirnya, jalan lumayan cukup lama waktu itu, beberapa menit, sampai Mbak Sari itu menyadari, hari ini kok aneh gitu ya. Pemandangannya itu masih sama, pemandangan Jogja, daerah kotanya semacam itu. Cuman, ya sesepi-sepinya Jogja itu kayak gimana sih gitu ya. Tetap rame gitu, ada orang melintas atau apa gitu, pakai jas hujan atau apapun. Itu di pinggir jalan juga mungkin ada orang-orang lagi berteduh atau apa. "Ini nggak ada orang sama sekali," kata Mbak Sari. "Kok sepi ya?" Nyampe Mbak Sari tuh celetuk ke si ibu tadi. "Bu, hari ini nggak ada orang ya, Bu? Sepi banget ya, Bu, ya?" katanya. "Iya, karena lagi hujan kali, orang-orang itu malas keluar," katanya. Kata si ibu tadi. "Oh iya, bisa jadi semacam." Cuman Mbak Sari waktu itu menerima gitu ya. Cuman ya kalau dipikir-pikir lagi, nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin. Selama beberapa menit itu nggak ada satu orang pun yang lewat. Nggak ada satu orang pun yang melintas. Bener-bener airnya bingung dan mereka tuh menuju ke arah selatan. Ini nggak dijelaskan ya, tempatnya itu di mana. Tapi ada satu bangunan besar di situ yang ya itu sebenarnya terkenal gitu ya. Nah, si ibu tadi itu menuju ke arah sana. Ini lumayan cukup jauh nih, pikirnya Mbak Sari. Ada harap-harap juga, semoga aku dikasihnya itu lebih lah gitu. Soalnya ini kan lumayan jauh dari sana ke sana, ini juga lumayan lama. Ya udah ngikut aja ke sana sampai akhirnya tibalah di depan bangunan tersebut. Saat tiba di bangunan itu ya Mbak Sari nggak ngomong, "Bu, udah nyampe," atau gimana. Nurut aja gitu, pokoknya ngikutin sampai akhirnya, "Saya udah sampai," kata si ibu tadi. "Kamu mau kemana?" ditanyakan. Dalam hatinya Mbak Sari,
Aku nungguin bayaran Bu, dalam hatinya tuh begitu. Cuman pertanyaannya si ibu seperti itu, kamu mau kemana? Aku mau pulang Bu, habis ini Bu. Oh ya sudah, kalau begitu kamu mau pulang, ini buat kamu gitu ya. Dikasih uang, dan dikasih uangnya itu besar, gede. Waktu itu tahun 2002, dikasih 50.000 sama si ibu tadi, itu gede banget. Mbak Sari pun, Bu, ini terlalu besar Bu, katanya. Aku ndak ada kembaliannya soalnya belum dapat ini, belum dapat yang pakai payung, kata si Mbak Sari. Udah ndak apa-apa, kamu bawa aja, itu nanti sebagian kamu pakai buat jajan, nanti sisanya ya kamu kasih ke siapa, ke adikmu, ke orang tuamu, atau siapapun itu, kata si ibu. Baik Bu, makasih, katanya. Mbak Sari pun akhirnya, ya sudah sekarang pulang, hari udah mulai gelap. Iya Bu, baik Bu. Mbak Sari pun balik badan, motor itu pada lewat di sana. Begitu Mbak Sari nengok lagi mau bilang permisi Bu gitu, si ibu itu udah ndak ada. Loh, ndak ada, si ibunya kemana? Apa udah masuk kali ya ke bangunan tersebut? Mbak Sari pun nyebrang ke sana. Nah ini kehidupan tuh normal Jogja malam hari di musim penghujan kayak gitu. Meskipun hujan tetap aja ada orang melintas, ada bapak-bapak yang berjualan atau apa gitu ya, tukang becak dan sebagainya itu masih ada. Kok tadi sepi banget ya? Sudah pulang. Nah pulanglah Mbak Sari ke rumah. Saat pulang ke rumah itu ditungguin sama orang tuanya. Sari, kamu kok jam segini baru pulang gitu kan, ini udah malam. Mandi dulu gitu ya. Kamu udah makan belum? Ditanyakan sama ibunya. Aku udah makan siomay Bu tadi, kata si Mbak Sari. Ya cuman makan siomay doang. Udah mandi dulu sana terus habis itu makan, kata si ibu. Iya Bu. Bu ini Bu, aku dapat uang, kata si Mbak Sari. Oh ya udah sini tak pegangin dulu, katanya. Akhirnya dipegang sama ibunya. Mbak Sari pun mandi. Udah mandi selesai langsung makan. Dibalikin uangnya sama si ibu. Ini uang kamu, katanya. Bu, aku ndak usah banyak-banyak, kata si Mbak Sari. Aku 5.000 aja Bu. Lah terus sisanya buat ibu sama adik-adik, katanya. Wah seneng dong ibunya, adiknya. Malam itu tuh riang lah keluarga. Mbak Sari juga tenang. Alhamdulillah dapat cuman 1, tapi aku dapatnya tuh gede, pikirnya Mbak Sari. Pokoknya seneng lah. Nah di situ cerita, Bu. Tadi waktu aku mau pulang, udah sore itu kan, sebenarnya Mbak Sari juga belum mau pulang, cuman bilangnya waktu aku mau pulang, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu, oh iya ditanya, ini kok kamu dapat uang 50.000-an, gede satu lembar itu dari siapa gitu kan. Nah akhirnya Mbak Sari pun ceritanya kayak gitu, diceritakan semua apa yang dia alami tadi mengenai ibu-ibu tersebut. Ke situ gitu ya, kata si ibu ya, jadi kebangunan tersebut. Emang bangunan itu kalau misal malam masih buka ya gitu. Ya aku udah tahu Bu, orang minta diantarnya ke sana sama aneh Bu, ada yang aneh. Ya ini mulai itu ya yang dirasakan sama Mbak Sari yang mungkin agak sedikit beda mengenai tiba-tiba kok jalanan sepi. Terus waktu mau balik mau bilang permisi kok si ibu-ibu itu udah ndak ada. Ya itulah hal itu diceritakan sampai akhirnya si ibu pun minta lagi duitnya. Sari, sini duitnya, coba ibu lihat. Dilihat ya duit asli, emang beneran duit asli. Dan ya sudah, akhirnya sama ibu dipegang kan, yang 5.000 itu dikasih Mbak Sari buat besok. Nah hari pun berlalu, malam itu istirahatlah Mbak Sari. Keesokan paginya rencananya bakal ngojekin payung lagi. Pagi sekolah, pulang sekolah biasa sama teman-temannya disamperin. Sari, iya ayo, tapi Mbak Sari itu nggak cerita-cerita yang kemarin kayak itu, wah cerita udah lewat, jadi nggak diceritakan lagi. Hari itu seperti kemarin, bener-bener ya sama-sama hujan, sama-sama mendung kayak gitu. Cuman ini kok kayak kemarin ya, aku kok nggak dapet. Aneh. Ada seorang ibu-ibu di sana sama bapak-bapak. Mereka berdiri di situ, jarak sama Mbak Sari itu paling sekitar 10 meter. Ojek payung paling deket itu Mbak Sari di sana. Malah si bapak itu manggil yang di seberang jalan sana. Ditepukin begini kan. Dipanggil gitu ya. Mbak Sari pun bingung. Lah, kok yang dipanggil di sana, orang aku di depannya seolah-olah
mereka itu nggak ngelihat Mbak Sari, tapi ya sudah gitu kan, balik lagi. Teman-temannya yang lain yang nerima itu. Mbak Sari pun nggak dapet. Lagi-lagi sampai sore itu nggak dapet. Dan seolah-olah kayak hari kemarin itu terulang. Dikasih jajanan juga sama temannya. Sar, kamu itu kok dari tadi duduk aja? Kali ini ditanya kan sama temannya, dari tadi duduk aja. Hah, aku duduk aja. Iya, kamu dari tadi tuh duduk aja. Gitu, kalau misal ini kan jatahnya kamu nggak ambil, kamu duduk aja. Malah dipanggil-panggil, kamu cuma diem aja, ya sudah. Akhirnya aku yang ngambil, gitu. Hah, emang begitu ya, kata Mbak Sari. Iya, kata temannya. Aku nggak ngerasa seperti itu. Ya, tapi ya memang kayak gitu, Sar. Ya udah, maaf ya, Sar ya. Kali ini terlontar kata maaf. Ya Mbak Sari pun, ya sudah, nggak apa-apa. Emang aku dari tadi, ya memang bener sih. Tadi Mbak Sari cuma duduk ngeliatin, keheranan. Kok yang dipanggil bukan aku, yang dipanggil itu mereka, gitu ya. Akhirnya sudah. Hari itu pun berlalu, lagi-lagi belum dapet duit, dan untungnya udah diganjel, perutnya udah diganjel sama temannya itu tadi, dikasih sesuatu. Hari kemarin pun terulang. Mbak Sari itu duduknya pindah bukan di lokasi yang kemarin. Tiba-tiba lagi merenung begini, teman-temannya itu udah, Sar, pulang dulu ya. Iya gitu kan. Kamu pulang, udah sore deh. Iya, baru berpikir mau pulang. Iya, aku pulang. Tiba-tiba apa? Mbak Sari itu melihat di sampingnya itu ada kaki, ya ibu-ibu yang kemarin, tapi dengan baju yang berbeda, udah ganti warna. Lihat ke atas, loh ibu yang kemarin, kata si Mbak Sari. Iya, kamu belum pulang. Ditanya lagi sama si ibu. Belum pulang Bu. Ya sudah, antarkan saya, kata si ibu tadi. Baik Bu. Langsung kan, dibuka payungnya, diantarkan. Kenapa kamu pulangnya tuh sore terus, kata si ibu. Hari ini sama kayak kemarin Bu, aku belum dapet, katanya. Oh ya sudah, enggak apa-apa gitu ya. Udah sini. Jalan pun kali ini beda. Mbak Sari itu dipegang pundaknya sama si ibu tadi. Hangat rasanya, enak, nyaman. Ibu itu juga baunya tuh wangi, bersih gitu ya. Ini bikin nyaman. Nyebranglah mereka, lagi-lagi yang kemarin pun terulang. Si ibu itu nyebrang itu kayak sambil ngobrol, nggak ngeliat jalanan, dan memang jalanan itu nggak ada siapapun, sepi, bener-bener sepi. Aku pun bingung, dan akhirnya ngomong sama si ibu tadi, Bu, kok sepi ya Bu ya? Lagi-lagi jawaban ibu, ya namanya juga lagi hujan, orang itu pada males keluar. Oh iya ya Bu ya, cuman tapi dalam hati ya, tapi kok sesepi ini gitu ya. Udahlah, biarin aja. Ibu mau ke tempat yang kemarin, Bu. Iya, ibu mau ke tempat yang kemarin. Bu, nuwun sewu, kata si Mbak Sari. Iya. Ibu rumahnya di situ. Bukan, itu bukan rumah saya, kata si ibu tadi. Ya lagian itu kan bukan rumah. Oh, itu apa sih Bu? Ya, itu seperti yang kamu tahu. Jawabannya itu hanya seperti itu. Oh begitu ya Bu, kenapa? Kamu mau masuk, mau ikut? Kata si Bu. Lah Bu, enggak lah Bu lah. Oh, aku begini, bajuku basah, bajuku kotor, kata si ibu tadi. Enggak apa-apa, kata si ibu. Enggak apa-apa, ayo kamu kalau misal mau masuk, mau lihat-lihat, enggak apa-apa. Enggak ada orang kok di sana, kata si ibu. Oh begitu Bu. Emang boleh Bu? Boleh gitu. Jadi tempat itu bukan tempat yang bebas dimasuki sama siapapun gitu ya. Nah akhirnya Mbak Sari pun agak lumayan cukup seneng. Jalan nganterin itu tadi, sampailah di bangunan tersebut. Yuk mari masuk gitu. Masuklah mereka, nggak digambarkan pintunya seperti apa atau apa, dibilangnya itu cuman masuk. Begitu masuk, untuk pertama kalinya Mbak Sari itu ke dalam bangunan tersebut, dan yang dilihat itu adalah sesuatu yang tertata rapi, begitu indah, nyaman di sana, adem, bersih, baunya itu wangi, dan ternyata tidak seperti yang dibilang sama si ibu tadi. Di dalamnya itu banyak orang-orang dengan pakaian-pakaian yang bagus. Sepertinya mereka itu orang-orang kaya, orang-orang rapi, dan semuanya itu baik semua. Loh Bu, sama siapa gitu? Oh ini, kamu siapa Duk namanya? Ditanya sama si ibu. Namaku Sari Bu gitu. Oh ini Sari, jadi dia itu bantuin saya nganterin, katanya, pakai payung. Jadi dia pengen lihat-lihat di sini. Oh iya, silakan Duk. Akhirnya kayak gitu kan, bener-bener disambut di dalam ruangan tersebut. Dan akhirnya Mbak Sari pun karena, ini udah malam gitu ya,
kamu mau makan dulu atau enggak, kata si ibu. Enggak usah Bu, makan dulu yuk, temenin ibu. Akhirnya makanlah mereka. Jadi Mbak Sari tuh baru ngeh, itu kayak semacam restoran. Oh, ini banyak mejanya di sini. Mbak Sari belum pernah makan di restoran begitu tuh, cuman lihat-lihat doang gitu. Ini untuk pertama kalinya, akhirnya apa? Mbak Sari pun menuju ke meja sana. Aji mumpung lah waktu itu mikirnya, ya Allah, mumpung dibayarin lah, meskipun aku sebenarnya malu, tapi lumayan nanti aku pulang bisa cerita sama bapak, sama ibu. Duduk di meja makan berdua berhadapan sama si ibu tadi. Pesanlah makanan layaknya seperti orang makan di restoran. Ada pelayannya dan sebagainya. Pesanlah, Mbak Sari nggak tahu mau pesan apa. Di situ taunya cuma ada ayam goreng. Ya sudah, yang dipilih yang itu gitu kan. Plus nasi dan sebagainya. Nggak lama datanglah si. Jadi kayak pesannya itu, kalau misal di restoran kan itu butuh beberapa menit menunggu kan. Ini begitu dipesan, slep, si pelayan tadi pergi, langsung datang gitu. Kayak minuman dulu biasanya datang duluan, ini tuh langsung datang semuanya. Ayo dimakan. Akhirnya dimakan sama si Mbak Sari. Enak banget waktu itu. Dan singkat cerita, setelah selesai gitu ya, selesai makan tadi, Mbak Sari pun bingung awalnya. Aku mau permisi pulang, tapi gimana ngomongnya, aku udah dikasih makan, nanti SMP dong setelah makan pulang gitu. Aku diem dulu aja deh, diem gitu ya. Pura-pura malu atau gimana, dan ternyata ibunya mungkin ngerti. Sari, udah malam, kamu udah makan, udah kenyang, sekarang saatnya pulang. Dan ayo mari ibu antar ke depan. Diantarlah ke depan sana, Mbak Sari pun gak banyak omong waktu itu. Yang kepikiran itu tadi, aku bakalan dikasih berapa ya? Dan ternyata sama. Dikasih 50.000 lagi sama si ibu tadi. Ini buat kamu. Bu, tapi kan pura-pura gitu ya. Bu, tapi kan aku udah dibayarin makan, Bu. Udah, ndak apa-apa. Ini buat kamu sana ya. Ibu terima kasih. Nanti kalau besok ibu butuh lagi, nanti ibu nyariin kamu, katanya begitu. Baik Bu, baik Bu. Dan akhirnya diterimalah uang tersebut. Mbak Sari pun pergi ke depan sana. Ini masih gerimis di situ. Begitu kan lewat tangga dulu agak sedikit nunduk ya. Nah, begitu dibuka begini, rame jalan. Ya, maksudnya rame nggak rame banget. Ada beberapa orang yang melintas lah. Terlihat, kok aneh ya. Nengok lagi ke belakang, dep. Ibu-ibu tadi pun udah nggak ada. Bener-bener, lah kemana si ibu itu? Udahlah pulang-pulang, aku udah kenyang, aku udah dapat 50.000, aku mau pulang. Nah, pulanglah si Mbak Sari tadi. Saat pulang, singkat cerita ya, ini memang ada yang aneh juga. Kok ini udah bener-bener sepi, toko-toko juga udah pada tutup. Emang sekarang jam berapa ya? Pulang ke rumah, bapak sama ibunya itu lagi nungguin di teras. Sari, ternyata ditungguin. Sar, kamu kemana aja? Katanya, udahlah besok nggak usah ini dulu, kamu nggak usah ngojek payung dulu. Mbak Sarinya, ya merasa nggak bersalah apapun. Hah? Kemana Bu? Aku habis nganterin orang Bu, gitu. Iya, cuman ini jam berapa? Kata si ibu. Emang jam berapa, Bu? Ini jam 11 malam, Sari. Kamu baru pulang dari siang. Kamu baru pulang, ini jam 11 malam. Udah masuk. Kamu udah apa-apa kan? Kamu udah apa-apa? Ibunya khawatir gitu ya. Aku udah apa-apa, Bu. Ya udah, sana. Kamu bersih-bersih dulu. Sebentar. Ibu tak masak air. Kamu pakai air hangat. Akhirnya masak air cuma sedikit buat ngangetin air doang ya. Setelah selesai, Mbak Sari pun mandi. Habis itu tuh cerita semuanya. Bu, aku kayak kemarin Bu, cuman kali ini aku diajak masuk Bu, aku diajak makan. Uangnya mana? Kata si ibu langsung nanya kan. Akhirnya diambil uangnya, yaitu uang 50.000. Asli ya Pak ya, kata si ibunya itu. Asli Pak, ini uang asli Pak, beneran Bu. Aneh, kata bapaknya juga kebingungan. Iya aneh. Bu, emang ada apa sih Bu? Emang ada apa Bu? Sari, ibu itu curiga. Orang yang kamu antar itu, ibu-ibu yang baik hati, itu bukan orang katanya. Wah, bukan orang Bu. Coba kamu ingat-ingat jam berapa kamu nganterin si ibu tadi. Aku nganterin itu hampir biasa Bu, hampir maghrib. Terus kamu kemana? Aku diajak makan Bu, di restoran Bu. Makanannya tuh enak gitu. Cuman aku nggak tahu nama-namanya. Aku yang penting ambil gambar yang ada ayamnya Bu. Iya, kamu berapa lama makan di sana?
Aku udah tahu sih, ya nggak lama sih Bu, paling lama juga paling setengah jam, kata si Mbak Sari. Aku aja mikirnya paling, aku pulang-pulang sampai rumah jam 7, pikirku. Ya, kamu mikirnya jam 7, sekarang jam berapa? Sekarang jam 11. Itu tuh bukan orang, kamu itu nggak tahu dibawa kemana, kata si ibu tadi. Masa sih Bu, tapi ibunya itu baik, kata si Mbak Sarinya. Udah, kamu besok nggak usah itu dulu ya, kata si Bu. Tapi kan sayang Bu, nggak apa-apa. Kamu kan 5.000 kan, kata si ibu. Kamu maunya 5.000. Iya Bu, aku mau 5.000. Ini buat 10 hari. 50.000 ini kamu pegang. Ini buat jajan kamu 10 hari. Sore kamu udah nggak usah kayak gitu lagi, kata si ibunya. Loh, tapi kan udah nggak usah, kata si ibunya begitu. Akhirnya apa ya, Mbak Sari sebenarnya suka melakukan hal tersebut, tapi karena dilarang oleh ibu, Mbak Sari pun akhirnya memutuskan yaitu tadi, pulang sekolah cuman di rumah aja disamperin sama teman-temannya. Sar, jalan dah, katanya. Aku libur dulu, kata si Mbak Sari. Nggak bilang, aku nggak boleh sama orang tua, tapi bilang ya, aku libur dulu deh hari ini, katanya. Oh ya sudah, teman-temannya pun berangkat ke sana. Mbak Sari ya hujan-hujan gak ngapa-ngapain di rumah, dan ternyata memang seneng di satu sisi. Oh ya, aku kan udah punya buat jajan besok. Akhirnya menghabiskan waktunya ya untuk belajar, untuk ngobrol-ngobrol di rumah bersama keluarganya tadi. Sampai sekitar jam 9 malam itu Mbak Sari udah mulai ngantuk. Udah capek, soalnya kemarin itu kan tidurnya lumayan cukup kurang. Baru pulang jam 11 malam. Pagi, bangun pagi, sekolah seperti biasa. Ini lumayan cukup ngantuk jam 9. Nah, jam 9 tadi, Mbak Sari masuk ke kamar sana. Saat masuk ke kamar, suasana di luar itu masih gerimis ya. Masih kedengeran gerimis, udah riap begitu. Tiba-tiba ibunya itu ngetok, tek. Sari gitu. Bu, iya Bu, pintunya nggak dikunci semuanya. Pintu juga ngebuka begini. Sari. Iya Bu. Sar, ada yang nyariin kamu, katanya. Hah? Nyariin aku siapa, Bu? Udah tahu kayaknya ibu-ibu yang kemarin yang ituin kamu payung. Hah? Iya Bu, sebentar Bu. Akhirnya Mbak Sari kan keluar dari pintu ke sana menuju ke depan. Saat menuju ke depan itu sama ibunya ditemenin. Nah, ibu-ibu yang kemarin itu udah berdiri di depan rumah di sana. Cuman berdiri di situ doang, kali ini si ibu itu pakai payung. Sari, kata si ibu tadi, kamu ndak keluar hari ini? Kamu nggak nyewain payung? Enggak Bu, aku ndak nyewain payung hari ini Bu. Aku capek, kata si Mbak Sarinya. Oh, soalnya iya ibu nungguin, saya nungguin di sana lumayan lama. Kok Sari nggak kesini ya? Kenapa ya? Kamu mau nganterin ibu? Di situ Mbak Sarinya, Bu, tapi ini udah malam Bu, dan ibu kan punya payung. Ya ndak apa-apa, kamu nganterin ibu aja, kata si Mbak Sari. Nah, di situ ibunya Mbak Sari manggil dari dalam. Sari, udah malam, ngapain di situ? Mbak Sari kan nengok ke sana, begitu nengok balik ke depan, si ibu-ibu tadi udah ndak ada. Ibunya keluar dari dalam kan. Kamu ngapain gitu? Kamu lagi ngobrol sama siapa? Kata si ibu. Aku lagi ngobrol sama ibu-ibu yang kemarin. Ngapain? Masuk. Disuruh masuk, pintu pun ditutup. Lah kan ibu tadi yang ngetokin pintu, yang ngasih tahu kalau di depan ada tamu, Bu. Kapan? Kata si ibunya. Ya tadi ibu, masa barusan aja udah lupa. Ibu ndak pernah, katanya begitu. Ibu ndak pernah, ibu justru itu kayak suaranya Sari ngobrol di depan gitu kan. Makanya ibu bangun, tak cek, loh kamu di depan sana. Ibu nggak bangunin kamu, Sar. Ibu nggak bangunin kamu. Bu, ibu tuh tadi ngetok pintu. Bu bilang, Sari, itu ada yang nyariin kamu. Itu ada tamu. Ya udah, aku bangun, Bu. Pas aku keluarnya juga sama ibu. Itu ada si ibu-ibu yang kemarin. Cuman kali ini bawa payung, Bu. Dia mau ngapain gitu kan, ditanya. Ya dia nanyain, aku kenapa hari ini nggak keluar. Terus aku bilang, capek, Bu. Terus apa lagi? Dia ngajakin aku jalan-jalan. Sar, jangan, kata si ibu gitu ya. Jangan. Dibisikin kali ini sama si ibunya Mbak Sari. Ibu-ibu itu tuh setan, kata si ibunya. Setan, Bu, katanya. Iya, itu bukan aslinya, kata si ibunya Mbak Sari. Terus aslinya kayak gimana, Bu? Ibu ndak tahu, tapi kayaknya mungkin kayak wewe gombel, kata si ibunya.
Efek gombel serem, Bu. Iya, makanya kamu jangan kayak gitu lagi ya. Pokoknya jangan, nggak ada urusan sama payung-payungan gitu. Kamu besok sekolah, pulang sekolah langsung pulang. Nggak usah kemana-mana, kata si ibu. Nggak usah ngojek payung atau apa. Udah di rumah aja, kata si. Tak awasin ya, awas ya. Kalau ibunya itu udah marah-marah. Oh iya bu, iya bu. Nah akhirnya apa? Udah sekarang tidur gitu. Pintu pun depan dikancing, dikunci, kuncinya tuh diambil sama ibunya. Udah Mbak Sari pun ya sempat berpikir dulu sebelum tidur. Masa iya sih ibu itu setan? Orang dikasih duitnya tuh asli, kata itu kan. Uangku juga asli, buat jajan bisa dapat kembalian dan sebagainya. Masa iya setan sih, kata si Mbak Sari. Tapi ya aku ndak berani melawan omongan ibu. Jadi ya wis lah, karena nggak ada pilihan, Mbak Sari pun keesokan harinya seperti itu tertib. Berangkat sekolah, pulang sekolah. Dan sebenarnya ada rasa takut juga, ini kalau misalkan aku pulang sekolah terus aku dicegat sama ibu itu gimana ya. Tapi ya hal itu nggak terjadi. Mbak Sari pulang ke sekolah, pulang ke rumah sana, istirahat dan sebagainya, berdiam diri di rumah aja, nggak keluar-keluar. Dari situ pun kayak gangguan atau apapun dari si ibu-ibu tadi gitu, itu udah bener-bener nggak ada. Bapaknya Mbak Sari juga standby. Jadi ibu sama bapak itu kayak seolah-olah ngawasin. Bahkan belakangan ternyata bapak sama ibunya Mbak Sari itu minta tolong sama sepupunya Mbak Sari itu untuk diawasin di sekolahnya. Jangan sampai Sari keluar terus dibawa, ya seolah-olah keluar sendiri gitu. Mungkin Sari mikirnya dibawa sama siapa, sama si ibu-ibu itu atau apa. Tapi ya memang Mbak Sari itu nggak pernah keluar, dan Mbak Sari juga nggak pernah didatangin sama si ibu-ibu tadi. Akhirnya dari peristiwa tersebut, Mbak Sari pun berhenti ngojek payung, cerita ke semua teman-temannya yang ada di situ. Aku ngalamin begini. Ya mereka ada yang takut, tapi ada yang terpaksa harus menjalani itu meskipun takut. Cuman ya itu, kalau udah sore pokoknya pulang. Dan ya mereka pun akhirnya begitu ya, kayak jadi udah sore pulang. Nanti kayak Sari dibawa, untung Sari bisa pulang. Akhirnya ya mereka pulang dan alhamdulillah selamat semuanya, tidak pernah terjadi sesuatu yang nggak diinginkan. Meskipun masih menimbulkan tanda tanya bagi Mbak Sari, apakah benar ibu itu setan atau itu orang baik aja gitu ya. Orang baik ya yang nggak ngerti lah. Dia itu orang-orang yang misterius yang bisa datang dan pergi sesuka hatinya kayak gitu. Itu semacam itulah. Nggak ngerti Mbak Sari apa yang terjadi juga. Untungnya alhamdulillahnya nggak ada sesuatu yang buruk yang menimpa Mbak Sari. Semuanya justru ya Mbak Sari itu berterima kasih sama ibu tersebut karena sudah dikasih uang, sudah diajak makan, ya yang ada itu kebaikan-kebaikan gitu ya. Meskipun orang tuanya melarang untuk antisipasi itu tadi demi keselamatan putrinya Mbak Sari tersebut. Itu aja satu cerita dari Mbak Sari di Jogja sana, pengalamannya menjadi seorang ojek payung dan bertemu dengan seseorang yang entah siapa itu. Itu aja. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jangan lupa mampir di channelnya Rimbiana. Terima kasih yang sudah mampir. Sekali lagi, sampai jumpa, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.